boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau tilik setiap batin kami, bahwa penyembahan yang keluar melalui pujian itu keluar dari hati kami yang sangat dalam, oleh karena kami kagum akan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tidak hanya lidah kami memuji Tuhan, tapi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini lagi Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan, karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang adalah suara Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hati kami, akan memberikan kesejukan dalam batin kami, dan akan memberikan pengharapan bagi kami. Karena kami percaya ketika kami berjalan dalam hidup ini dengan kekuatan kami tidak sanggup melewati hidup ini dalam tahap demi tahap. Tapi kami perlu uluran tangan Tuhan yang menopang kami melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat berdiri teguh dalam iman dan percaya kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Saya percaya bahwa semua ada dalam sukacita Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya, kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekali lagi seringkali saya berkata bahwa kadang kita merasa bahwa kita peduli dengan hidup kita. Kadang kita merasa bahwa kita sangat peduli dengan hidup kita. Tetapi sadar atau tidak, kadang kepedulian kita akan hidup kita tidak pernah memberikan sebuah jaminan yang utuh buat kehidupan kita untuk masa depan kita. Kenapa? Karena kadang kita salah mengerti tentang kebutuhan yang mendasar di dalam hidup kita. Dengan kita berjuang, tetapi di dalam hasil perjuangan kita, ujung-ujungnya adalah keputusasaan yang seringkali kita bawa di dalam hidup ini. Tapi saudaraku, bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk mengerti bahwa ada satu pribadi yang lebih peduli dan sangat peduli dengan hidup kita. Siapa itu? Dia adalah kepala gereja. Dia adalah Tuhan Yesus yang sangat peduli dengan saudara dan saya. Dan lagu tadi sangat menyentuh setiap hati kita. Walaupun seringkali saya katakan bahwa lagu ini adalah lagu milik atau kepunyaan Gus Dur. Kenapa? Karena judulnya Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Betul? Kemana-mana harus dituntun, bukan? Dan saudara-saudara, saya katakan buat kita, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena dengan kekuatan kita tidak sanggup bisa menopang diri kita sendiri untuk menjalani hidup ini. Karena kadang kita salah mengerti tentang sejauh mana kebutuhan diri kita. Karena kita salah mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam hidup ini. Dan seringkali
jawaban-jawaban yang kita berikan buat kebutuhan hidup kita adalah jawaban yang sering kali keluar daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi di sini kita melihat bahwa kenapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dengan hidup kita. Mari kita lihat buktinya yang pertama, yang dia sangat peduli dengan gerejanya. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10. Dia katakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dua kata yang saya angkat di sini adalah kata ia telah naik, dan kata yang kedua adalah ia telah turun. Ia telah naik dalam ayat ke-9 dan ia telah turun dalam ayat ke-10. Istilah naik dalam bahasa Yunani, izinkan saya mengutipnya. Kata naik di situ memakai kata ketabenai. Ketabenai artinya dia sudah menyelesaikan sebuah tanggung jawab yang sangat urgent, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dan dia telah menang terhadap tanggung jawab itu. Dan setelah itu dia kembali kepada asalnya. Itu kata ketabenai. Dia telah melakukan sebuah tanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawab yang urgent, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dan setelah semuanya selesai, maka dia kembali kepada tempat asalnya. Maka kata ini mengingatkan saya kata tetelestai. Kata tetelestai adalah kata yang ketujuh yang terungkap ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah genap. Sudah genap dalam bahasa Arab pada saat itu adalah tetelestai, bukan tete manis. Tete manis orang Timur bilang itu sama dengan Tuhan Yesus. Orang Ambon bilang Tuhan Yesus tete manis. Tapi istilah yang dipakai adalah tetelestai. Tetelestai artinya semua sudah digenapkan oleh Tuhan. Semua sudah selesai. Semua tanggung jawab yang diberikan Bapa kepadanya sudah dia kerjakan. Itu kata ketabenai. Nah saudaraku, setelah Paulus mengungkapkan tentang kalimat ia telah naik, maka selanjutnya dikatakan bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun. Tidak mungkin dia naik tanpa dia turun. Betul? Maka ada yang bilang begini, ada cerita tentang seorang nenek yang luar biasa karena katanya dia pakai ilmu itu. Satu kali dia membuktikan keperkasaannya dengan dia panjat pohon kelapa. Dan memang nenek tua tapi manjat pohon kelapa hanya dalam beberapa detik sampai di atas. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia naik sampai di atas, ternyata dia punya ikatan merahnya ada di sarungnya. Itu jatuh ke bawah. Karena kekuatan yang mengangkat dia menurut kepercayaan itu adalah kekuatan itu. Nah ketika barang itu lepas dari sarungnya, dia tidak bisa turun. Langsung dia berteriak, tolong saya, tolong, gitu ya. Kenapa? Karena barang itu sudah tidak ada lagi pada tubuhnya. Dia bisa naik, tapi dia tidak bisa turun. Dia naik karena dia punya kuasa, tapi ketika kuasa itu lepas daripadanya, dia tidak bisa turun. Ini namanya nenek neka. Ya ikat baik-baik lah itu pegangan itu supaya jangan jatuh. Ini nenek neka betul. Jimat. Iya, seperti apa yang dibilang dia. Tapi dia tidak boleh pakai yang ini. Kalau ada serahkan sama Alfred di sana, serahkan sama Roni di sana. Kenapa itu sementara? Kenapa saya katakan itu sementara? Coba bayangkan, jimat itu takutnya dengan toilet. Orang kalau pakai jimat masuk toilet, taruh di kantong, di dompetnya, jangan masuk bawakan itu dompetnya ke dalam toilet. Itu ditinggal di luar. Kesempatan ya kalau Indonesia datang. Bukan jimatnya diambil, isinya yang diambil, bukan? Banyak seperti
Kenapa? Kenapa beberapa teman saya waktu SMA begitu? Pakai itu untuk narik nona, cewek. Tetapi apa? Tengah malam jam 12 malam mereka ambil air, tiup-tiup di depan apa itu rumah itu. Tapi cewek itu nggak mau, bahkan mau sama orang lain yang lebih jelek daripada dia. Jadi dia takut. Nah, orang ini apa? Kalau dia pergi ke toilet, dia tinggal jimatnya di depan. Berarti terbatas. Nah, kembali kepada bagian ini. Tuhan Yesus naik, tapi Tuhan Yesus turun. Dia naik oleh karena dia sudah turun. Dan saudara, istilah kata turun artinya ana, dari bahasa Yunani itu kata anabenai. Anabenai artinya Tuhan Yesus tidak hanya turun, tapi ketika dia turun, dia melepaskan kemuliaannya. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah Allah. Maka kalau dia datang dengan segala kemuliaannya, manusia tidak akan mungkin tahan menerima kemuliaan Kristus. Coba kita bayangkan sejenak ke perjanjian lama. Ketika Musa berhadapan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Musa tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan, dan dia menutup matanya terhadap untuk menahan kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak tahan. Maka Tuhan bilang, Musa, pergilah ke gunung bukit batu itu. Kamu bersembunyi di sana, dan kamu hanya sanggup melihat belakangmu. Aku akan lewat, dan kamu akan bisa melihat belakangmu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari pertemuan dia dengan Tuhan, selesai dan turun ke bawah kaki bukit itu, kita memahami semua orang Israel melihat masih ada kemuliaan Tuhan di wajah daripada Musa itu sendiri. Sangat luar biasa. Maka sebelum Yesus turun, dia tanggalkan segala kemuliaannya, dan dia mau masuk dalam sejarah manusia. Dia membatasi dirinya. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Tetapi dia mau membatasi dirinya, masuk dalam sejarah manusia, mengambil seonggok daging di dalam kandungan Maria. Ini istilah kata anak benar. Dia turun dalam ketaatan, dia turun dalam kerelaan, dia turun di dalam kehambaan. Maka Yohanes katakan, Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, ia mengosongkan dirinya karena kita. Itu istilah kata turun anak benar. Semuanya terang di dalamnya. Maka saudaraku, kalau kita memahami akan bagian ini, maka di sini menjelaskan kembali kepada kita, Yesus turun dari mana? Yesus turun dari mana? Bagian firman Tuhan ini dia katakan begini. Ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia naik ke mana? Dia naik, di situ dikatakan tempat yang maha tinggi, ayat yang ke-8. Kemudian ayat 10 dikatakan ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, kita perhatikan, dia turun ke bumi yang paling bawah. Istilah bumi yang paling bawah di situ bukan hanya bumi dunia, tapi bumi yang paling bawah dalam konteks ini bahasa Yunani dia memakai kata Gehenna. Gehenna itu artinya neraka. Dalam bagian yang lain dipakai abysos, jurang tak berdasar. Jatuh terus, dah habis. Tapi di sini dikatakan Gehenna, Yesus turun sampai ke dalam neraka. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus turun ke dalam neraka? Sejak Yesus ada di atas kayu salib. Nah, karena pada saat kematian dan kebangkitan dan Yesus dikuburkan, Yesus harus memproklamirkan kemenangan terhadap dosa sampai kepada alam maut. Nah, karena pada saat itu orang-orang pada perjanjian lama sebelum Yesus datang, mereka mati dalam iman pada Kristus. Namun berita kemenangan terhadap dosa belum mereka dengar. Maka Yesus masuk ke dalam alam maut. Dan istilah yang lain dalam konteks Paulus dia katakan, Yesus pergi menyampaikan Injil di sana.
ke alam maut. Artinya Yesus menyampaikan tentang berita kemenangan bagi orang-orang yang telah mati dalam alam maut. Dan Yesus menarik mereka kembali dari alam maut. Dan ayat yang ke-8, dan ketika Yesus naik, dia membawa tawanan-tawanan. Tawanan artinya apa? Dulunya orang-orang ini adalah orang-orang tawanan iblis, tawanan setan, tawanan alam maut. Tapi ketika Yesus turun daripada kemuliaannya, dia tidak hanya ada dalam dunia ini, tapi dia masuk ke dalam bumi atau neraka yang paling dalam. Di situ dia menarik kembali orang-orang yang percaya kepadanya, dan dia membawa mereka kembali pada kemuliaannya yang kekal. Maka saudaraku, Yesus sangat peduli dengan kita. Yesus tidak hanya peduli hari ini kita makan apa. Yesus tidak hanya peduli besok bagaimana dengan jodoh kita. Yesus tidak hanya peduli bagaimana dengan masa depan kita hanya sementara. Tetapi Yesus sangat peduli sampai pada Yesus tahu pergumulan yang paling dalam kehidupan manusia adalah pergumulan menghadapi dosa dan maut. Dan Yesus berani meninggalkan kemuliaannya karena istilah di sini, dia naik kembali. Naik kembali, di situ dikatakan di tempat jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ayat yang ke-10, semua langit itu berbicara tentang kata, izinkan saya memakai istilah Yunani, yaitu kata Uranos. Uranos itu adalah kata yang berbeda dengan Firdaus. Kata Uranos itu berkaitan dengan takhta Allah, tempat kediaman Allah. Artinya, dia sudah meninggalkan takhta Allah, dia sudah meninggalkan tempat kediaman Allah untuk masuk bukan dalam sejarah manusia saja, tapi masuk ke dalam neraka. Dan di situ dia menarik kembali orang-orang yang percaya kepada Allah dan membawa kembali ke sebagai hamba-hamba Allah untuk mendudukkan mereka bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Maka bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat peduli dengan kita. Allah sangat memperhatikan kita sampai ke dalam masalah alam maut saja. Dia tidak mau kita terbenam dalam alam maut, tetapi dia menarik kita kembali dari sana dan dia memberikan akan kemenangan buat saudara dan saya. Berarti bagi Tuhan pergumulan yang serius buat kita adalah pergumulan antara dosa dan maut, Dan Yesus di sini mau membuktikan kepada gerejanya bahwa engkau bukan lagi tawanan kuasa kegelapan. Engkau bukan lagi tawanan maut. Engkau bukan lagi tawanan daripada keinginan-keinginan daging. Tapi hari ini gereja Tuhan adalah tawanan-tawanan Allah. Kita telah milik Allah. Kita telah menang terhadap maut. Bukan karena kita, tapi karena perhatian dan kepedulian Tuhan, sehingga dia menarik kita keluar daripada neraka jahanam itu. Maka saudaraku, dari bagian ini mengingatkan kita bahwa pergumulan dosa bukanlah pergumulan main-main. Kalau Yesus sendiri bisa masuk ke dalam dunia yang paling bawah, di situ dikatakan dunia yang paling bawah, namun terjemahannya dikatakan sampai pada neraka untuk memproklamirkan kemenangan sehingga kita boleh sungguh lagi diselamatkan. Maka saudaraku, itu pergumulan yang sangat serius buat kita. Artinya Tuhan mau bilang buat kita, jangan pernah main-main dengan dosa. Jangan pernah menganggap enteng dosa. Jangan pernah melihat sepele itu dosa. Kenapa? Karena Yesus melihat serius tentang dosa. Maka dia berani meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan tahtanya. Dia meninggalkan keagungannya. Dia melepaskan jubah kemuliaannya. Dan hanya mau turun ke dalam dunia. Dan turun ke dalam neraka untuk membebaskan saudara dan saya. Berarti itu sangat serius, luar biasa. Saudara, ini berita kemenangan buat saudara dan saya, tetapi berita peringatan buat saudara dan saya untuk serius dengan hidup ini. Kenapa? Karena Yesus hanya mati satu kali dan kuasanya kekal selama-lamanya buat saudara dan saya. Artinya, kalau maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, sengat maut dan kuasa maut sudah dikalahkan, apalagi yang kita takutkan dengan hidup ini? Maka Roma pasal 8 ayat 31 dibilang begini, dia sudah memberikan anaknya buat saudara dan saya. Apakah lagi yang lain? Apakah dia tidak memberikan buat saudara dan saya? Nyawanya diberikan untuk merebut kita kembali daripada maut. Apakah kasih itu adalah kasih yang sederhana?
Maka kenapa kita khawatir hanya khawatir masa depan? Kita mulai salahkan Tuhan. Kenapa kita mulai bimbang tentang bagaimana dengan hidup saya? Langsung kita salahkan Tuhan. Saudaraku, hal yang indah. Roma 8 dibilang dia sudah memberikan anaknya buat kita. Apatah lagi yang lain? Apakah dia tidak berikan buat kita? Dan Paulus lanjutkan kalimat yang indah, dibilang apa? Apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Penindasan, penganiayaan, kelaparan, sakit penyakit. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Karena kuasa yang paling besar yang bisa memisahkan kita daripada Allah, yaitu maut. Tapi maut sudah dikalahkan. Penderitaan, masalah, pergumulan hanyalah pergumulan biasa yang hanya menyangkut tentang kesementaraan hidup, bukan kekekalan hidup. Maka dengan demikian, hanya kesementaraan hidup jangan sampai membuat kita putus asa dan mulai meragukan kasih setia Tuhan dan kepedulian Tuhan. Nah, Tuhan sangat peduli sampai maut pun dikalahkan supaya kita bisa menang. Maka saudaraku, pergumulan kekristenan adalah pergumulan bukan lagi pergumulan masalah maut, tapi pergumulan kita adalah bagaimana kita mengerti kesetiaan Tuhan, bagaimana kita bisa memahami akan kepedulian Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau orang sungguh memahami kepedulian Tuhan, orang sungguh memahami akan kasih setia Tuhan, dia tidak akan khawatir dengan masa depannya. Dia tidak akan khawatir dengan bagaimana dengan hidupnya. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan yang lain Tuhan bilang, jangan kau khawatir akan hidup ini. Akan apa yang kau makan, akan apa yang kau pakai. Artinya apa? Bagian firman Tuhan itu bilang, hidup itu lebih penting daripada masalah makan dan pakaian. Banyak orang hanya khawatir bukan dengan hidup, tapi khawatir dengan makan dan pakaian. Sesuatu yang hanya suplemen, yang hanya menunjang hidup dan bukan memberikan hidup buat kita. Yesus berkarya bukan hanya menyediakan suplemen buat kebutuhan kita, tapi Yesus membangkitkan kembali hidup kita, dia memberikan hidup bagi kita. Maka dia bilang, apatah lagi yang lain? Apakah dia tidak berikan buat kita? Bukankah hidup itu lebih berharga daripada yang lain? Tapi karena kita hanya karena suplemen, kita bisa khawatir dengan Tuhan yang pemberi hidup, yang sudah membangkitkan dan menarik keluar hidup ini daripada maut. Maka kalau kita melihat akan hal itu mengingatkan kita bahwa Tuhan hidup. Saudaraku, dalam pengalaman kaunseling saya dengan ibu dalam pelayanan, kami menemukan banyak sekali ada jemaat Tuhan yang kecewa sama Tuhan hanya karena pergumulan hidup yang sementara. Bahkan kadang-kadang mereka juga bisa katakan Tuhan tidak ada. Oleh karena berlarut-larut mereka berdoa dan bergumul, ternyata jawaban tidak mereka terima. Tetapi satu ketika ada seorang jemaat Tuhan yang menyaksikan bahwa ketika dia berada dalam satu titik nol, tidak lagi menyebut nama Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan dia boleh katakan Tuhan tidak ada. Ternyata ada suara lagu yang berdengung dalam hati. Salibnya, 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 salibnya. Dia sendiri yang menyaksikan secara hati dan dia berkata apa? Saya menjawab dan saya dengan ibu menjawab. Kami katakan, Martin Luther seorang tokoh reformasi dikatakan begini, kalau mau supaya kita tidak putus asa, mau supaya kita sungguh yakin dengan kepedulian Tuhan, jalan satu-satunya, angkat mukamu dari pergumulanmu dan lihat kepada salib. Karena di dalam saliblah kita melihat Tuhan sangat peduli dengan hidup saudara dan saya. Ketika kami menjelaskan seperti itu, beliau menetiskan air mata dan dia mulai mengalami kembali kehangatan persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak ada bukti yang lain, dan Tuhan tidak mau kasih bukti yang lain untuk membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Satu-satunya bukti hanya dengan mengirimkan anaknya buat saudara dan saya. Dan kalau dalam pergumulan masalah tantangan hidup ini kita mulai khawatir dengan Tuhan, ingat ada salib Tuhan.
Kalau nggak ada salib di rumah, datang ke gereja. Di depan gereja ada pasang salib di situ. Tapi jangan sembah salib itu, karena salib itu bukan Tuhan. Salib hanyalah sarana di mana Tuhan pakai supaya kita boleh diselamatkan. Tetapi salib bukan Tuhan. Tapi salib menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan segalanya buat kita. Tuhan menjamin masa depan kita melalui karya salib Tuhan. Dan kalau kita mengarahkan pandangan kita, memalingkan pandangan kita daripada salib, kita tidak akan mengerti bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup ini. Karena Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa buktinya? Ia memberikan anaknya itu. Dia tidak katakan karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan kekayaan buat kita, dia memberikan kesembuhan buat kita. Itu hanyalah suplemen penunjang hidup. Tapi dia memberikan satu bukti yang kuat. Dia memberikan Yesus buat kita. Kenapa? Karena Yesus nggak datang, mau nggak bisa dikalahkan. Kalau Yesus nggak datang, neraka tidak bisa dikalahkan. Maka saudara dan saya percuma menggemukkan akan tubuh ini, tapi ujung-ujungnya dibakar oleh api. Tapi waktu dibakar, nggak habis-habisnya penderitaan dan terbakar hidup ini. Dan kita hanya menjerit. Dari kegemukan kita, minyak-minyak kita hanya dimakan oleh api. Dan juga dimakan dengan ular raksasa yang tidak pernah mati. Itu yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Tapi dengan adanya Yesus datang, mau dikalahkan, iblis dikalahkan, sangat mau dipatahkan, dan jaminan keselamatan Tuhan boleh berikan buat kita. Itulah kebutuhan kita yang seharusnya perlu kita lihat sebagai bukti kepedulian Tuhan dalam hidup. Itu poin yang pertama. Poin yang mendasar. Apa artinya kita punya kekayaan tetapi kita kehilangan nyawa? Betul? Firman Tuhan kata, apa artinya kita punya semua dunia ini tetapi akhirnya kita kehilangan nyawa? Dan saudaraku, bagaimana cara kita bisa mendapatkan nyawa? Hanya dengan Yesus mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Tanpa nyawa Yesus dikorbankan, saudara dan saya tidak akan mungkin bisa memiliki nyawa dan memiliki kepastian keselamatan. Itulah kasih yang besar buat saudara dan saya. Jangan pernah menyepelekan akan pengorbanan Kristus. Jangan pernah menyepelekan atau perjuangan Kristus. Karena dosalah Yesus datang. Maka di dalamnya dia mengangkat kita dan memberikan kebenaran. Yesus rela dipanggul. Yesus rela dicambuk. Yesus rela diludahi. Yesus rela ditendang. Yesus rela memikul salib dan jatuh berulang-ulang kali dalam perjalanan Via Dolorosa. Yesus harus menerima paku yang bertubi-tubi pada tangan dan pada kakinya. Yesus harus rela ditombak. Yesus harus dipaksakan mahkota duri yang tajam, ditekan ke dalam kepalanya, dan disitulah darah mulai tercurah. Itu karena kasihnya buat saudara dan saya, kepeduliannya buat saudara dan saya. Dan dia harus rela terpisah dengan Bapaknya sebentar. Dengan dia berteriak, Eloi, Eloi, nama sebentar. Dalam sejarah kealahan, Allah tertunggal tidak pernah terpisah. Hanya karya keselamatan, karya salib. Di situ ada keterpisahan antara Bapa dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus dan Allah sangat peduli dengan saudara dan saya. Mari saudara, berita pertama adalah berita yang sangat pujian buat saudara dan saya. Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus sangat peduli dengan saudara dan saya. Hanya karena pergumulan hidup kita menyangkal Tuhan. Hanya karena teman hidup kita menyangkal Tuhan. Hanya karena kekurangan sedikit dalam hidup ini kita menyangkal Tuhan. Maka saya mau katakan buat kita, coba lihat ke belakang. Lihat keselamatan, lihat perjalanan hidupmu. Apakah Tuhan tidak pelihara dengan kekuatan kuasa-Nya? Hal yang kedua, bukti Tuhan sangat peduli dengan kita, dengan gerejanya. Kalimat ini dikatakan begini, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Istilah memenuhkan segala sesuatu, ini bukti kepedulian yang kedua. William Barclay, dia mengatakan begini, bukti kepedulian Allah bagi kita adalah
Ketika Yesus bangkit daripada kematiannya, dia harus kembali ke surga. Tapi kembali dia ke surga bukan berarti dia meninggalkan umatnya. Saya lain kalimat ini. William Barclay katakan, ketika dia bangkit, dia harus kembali ke surga. Tapi kembalinya dia ke surga bukan berarti dia meninggalkan umatnya. Kenapa dia katakan demikian? Saya mengerti dan memahami bahwa ketika Yesus masih jadi manusia, dia hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia mengambil tubuh jasmani. Yesus ketika menjadi manusia sejati, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana kita. Kalau saya ada di sini, tidak ada di rumah. Saya ada di rumah, tidak ada di sini. Kalau saya tidak ada di sini dan tidak ada di rumah, pasti di bumi. Ya. Jangan pikir saya ada di Indonesia. Tiketnya mahal. Iya. Artinya apa? Saya dibatasi. Karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, maka ruang dan waktu memproses manusia. Saudara memahami? Segala sesuatu mengalami perubahan. Saudara dan saya juga mengalami perubahan. Buktinya, ketika saya melihat foto saya, kartu mahasiswa tahun 1997-1998, saya kadang melihat kelihatan sedikit narsis betul gitu kan. Saya lihat guantengnya minta ampun. Dan saya percaya ketika ibu lihat saya waktu itu, saya pikir saya nggak tahu yang jatuh cinta duluan siapa. Tapi pastilah saya yang jatuh cinta duluan. Karena saya lihat ibu pertama, saya rasanya air di hujan. Nah, luar biasa. Memang waktu SMA saya pakai jet apa itu kumis, kelihatannya seperti kakek tua gitu ya. Tapi saya waktu ke Batu Malang, kemudian ada keponakan daripada orang saya, dia bilang, kau cukur tumis. Kalau kau nggak cukur tumis, bisa jalan dengan saya. Cukur tumis. Dan seorang cukur saya luar biasa. Tapi setelah itu, setelah saya lihat foto itu dengan saya sekarang, bedanya minta ampun. Saya nggak tahu gantengnya yang mana. Masalahnya saat ini mengembangnya luar biasa, sedangkan dulu rampingnya luar biasa. Semua pakaian, semua celana dipakai pas dan kelihatannya mantap. Tetapi sekarang Tuhan ampun, harus milih-milih mana yang pas atau mana yang enggak. Kadang-kadang nggak pas dipaksakan. Yang penting apa? Pas makan di belakang. Itu repot jadinya. Pulang ke sana saya sudah merah pinggang ini. Nah, semua manusia mengalami perubahan. Saya melihat ada perubahan menuju kepada sesuatu yang baik, tapi ada perubahan juga menurut kelemahan badan kita. Artinya begini, Alkitab bilang begini, secara jasmani kita mengalami kelemahan atau ketentuan, tetapi secara rohani iman kita bertumbuh. Betul? Jadi semakin umur kita bertambah, semakin tualah kita, semakin kelihatan berubahlah kita, tetapi rohani kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Nah saudaraku, itulah proses. Maka seorang filsuf katakan, yang tidak mengalami perubahan hanyalah perubahan itu sendiri. Karena Heraklitus katakan, kita tidak akan pernah mencelupkan kaki kita ke dalam satu sungai dalam hal yang sama. Nah, karena ketika kita mencelupkan kaki kita ke air sungai ini, ketika kita angkat, ketika kita cemplung, itu bukan air yang sama. Nah, yang lain sudah lewat. Situasinya berubah, jamnya berubah, kondisinya berubah. Umur kita sudah tambah mungkin 0,0 detik perubahan terjadi. Dan dikatakan hanyalah perubahan yang tidak pernah berubah. Tapi saudara, Yesus ketika ada dalam sejarah manusia, Yesus pun ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus pun mengikuti proses perubahan dalam ruang dan waktu. Maka kita bisa menghitung Yesus lahir tahun berapa, kemudian dia akhirnya melayani tahun berapa, dan dia melayani selama berapa lama. Maka dihitung tahun masih 0. Dan akhirnya kita melihat Yesus
masuk dalam pelayanan umur 30 tahun. Dan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Ini perhitungan bukan proses. Ini kan perhitungan proses waktu. Tapi saudaraku, kalau Yesus tidak balik, Yesus tidak naik ke dalam kemuliaannya, maka pelayanan Yesus dan perhatian Yesus sangat terbatas. Nah, kalau dia memperhatikan, melakukan pelayanan di Yeriko, nggak mungkin dia bisa memperhatikan yang ada di Anjo. Kalau dia melayani di Anjo, nggak mungkin dia bisa perhatikan orang-orang di Toyota. Kenapa? Dia terbatas adanya. Dia maha tahu, tetapi jangkauan yang terbatas adanya. Kuasanya bisa lakukan, tetapi tangannya tidak sanggup memeluk kita semua. Kenapa? Karena dia terbatas. Tapi ketika dikatakan dia kembali naik ke tahtanya, tempat kediamannya, ke Uranus, ke surga di mana dia ada, maka itu bukan dia meninggalkan kita, tetapi dia meninggalkan kefanaannya. Kefanaannya sirna, dan dia kembali sebagai Allah yang roh, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ketika dia duduk dalam takhta kemuliaannya, dia sangat perhatikan, oh Ibu Jadi di mana, oh Acoy di mana, oh Dion di mana, oh Roni di mana, oh Yogi di mana, Ibu Yuli di mana, oh saudara-saudaraku seiman di mana, apa yang kau alami. Nah, karena ketika dia kembali ke surga, ruang dan waktu tidak pernah membatasi dia. Penglihatannya tertuju pada kita, tangannya terulur buat kita, kuasanya diberikan buat saudara dan saya, pemeliharaannya sempurna buat saudara dan saya. Maka Matius 6, dia katakan, kembali lagi Pak Matius, saya singgung ini. Dia katakan, sebelum kita minta kepada dia, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa demikian? Karena dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara, ketika dia naik ke tempat yang maha tinggi, itu dia mau menunjukkan pada kita, segala kuasa ada dalam tangannya. Segala kuasa ada dalam tangannya. Semua kuasa pemeliharaan ada dalam tangannya. Maka dengan demikian, tidak ada satu titik pun dalam hidup kita lepas daripada penglihatan Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha melakukan segala sesuatu. Maka berita ini adalah berita gembira buat saudara dan saya. Satu titik dalam hidup kita tidak akan pernah lepas daripada kontrol dia, karena dia ada di surga dan dia memperhatikan kita yang ada di bumi. Dia tidak hanya di Yerusalem dan dia tidak ada di Yeriko, tapi ketika dia ada di surga, semua bumi dikatakan ada dalam lingkup tangan dia. Kalau semua bumi ada dalam lingkup tangan dia, genggaman dia, apalagi saudara yang ada di sana. Betul? Ketika saya melihat botol ini, dan ini ada dalam tangan saya, keseluruhan botol ini, apalagi jernih bukan? Walaupun saya nggak mau tahu, tetapi ini semua ada di dalam penglihatan saya. Air yang ada di dalamnya ada dalam penglihatan saya. Kenapa? Karena tidak ada terhalangi satupun. Ketika saya begini, saya tahu posisi air hanya sampai di sini. Ketika saya begini, ini bentuk air. Kenapa? Karena saya tahu semuanya ini. Tetapi kalau saya ada di dalam air ini, mungkin saya hanya lihat bagian-bagian di mana saya ada di sini. Tapi saya tidak lihat sampai pada keseluruhan botol ini. Itulah Tuhan. Ketika dia naik dan dia kembali kepada tahtanya, kepada surga, kemudian dia meletakkan bumi ini dalam genggamannya. Dia memperhatikan satu persatu, sampai manusia yang ada di dalamnya dia perhatikan satu persatu. Walaupun ada yang silau kepadanya, tapi tidak pernah dia silau. Kita melihat semua yang ada di dalam dia. Maka saudaraku, saya katakan, kalau kita percaya sama dia, kita sudah diselamatkan oleh dia, jangan pernah bimbang dengan hidup ini. Kenapa? Karena satu titik dalam hidup ini tidak pernah keluar daripada kontrol dia. Apapun masalah, apapun pergumulan dalam hidup ini, semuanya di dalam izin Tuhan. Karena tidak ada satu kuasa pun yang berani bertindak tanpa izin Tuhan. Oh, iblis ganggu air, ya itu. Ya, ganggu air, izin Tuhan dulu. Tuhan bilang boleh kok. Kalau Tuhan bilang tidak boleh kok. Artinya semua kuasa ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita pun ada dalam pemeliharaan Tuhan dan pandangan Tuhan. Kalau hidup kita dalam pandangan Tuhan, dan ketika kita mengalami masalah, kenapa kita bimbang? Saya mengatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kehancuran. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang mematikan kita, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
Semua proses ini hanyalah ujian iman untuk mempersiapkan semua kebaikan bagi kita di depan. Kenapa? Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, sengaja sudah dipatahkan. Mau apa lagi? Bukankah Tuhan sangat sayang buat kita? Maka sebagaimana khotbah saya minggu yang lalu, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan kita dalam garis merah untuk menuju kepada tujuan. Tapi untuk sampai pada sana, supaya kita tidak monoton, Tuhan mengizinkan banyak hal. Untuk sampai pada sana, supaya kita tetap dewasa, maka Tuhan memberikan banyak hal sebagai ujian iman, supaya kita bisa menjadi orang yang dewasa dalam hidup ini. Maka disitulah kita akan sampai pada satu tujuan. Tapi di situ ketika kita melihat kembali ke belakang, semuanya ternyata sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan. Maka jangan pernah melihat hidup ini adalah sebuah kebetulan dalam hidup ini. Nah, semuanya dalam rencana Tuhan. Yeremia 29:11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tidak katakan rancangan apa yang ada padamu mengenaimu, tapi rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan yang merancang kita. Maka ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit, lihat itu sebagai ujian iman. Namun bisa lewat itu banyak hal yang Tuhan mau supaya kita mempermuliakan Dia melalui itu. Kita mengerti akan rahasia-rahasia Tuhan di dalam. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu pergumulan dalam rumah tangga, jangan pernah berkata matilah saya. Karena ketika kita berkata demikian, maka kita juga berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mati saja, tidak pernah mati. Betul? Tetapi kita berkata, apa maksud Tuhan kita? Dan di situ kita akan mengerti Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Maka ketika Dia kembali ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan kita, tapi Dia mau memperhatikan kita lebih detail dan lebih seksama, sehingga dengan demikian semua manusia boleh ada di dalam penglihatannya. Kalau Dia hanya sebagai manusia, Dia mungkin hanya memperhatikan orang Yahudi, karena Dia ada dalam sejarah Yahudi dan Dia hanya diikat di dalam kelompok Yahudi. Tapi ketika Dia kembali ke surga, semua orang ada di dalam penglihatannya. Saudara dan saya percaya bahwa orang Kristen saat ini mencapai 4 miliar. Dan kalau serentak orang Kristen itu berdoa, dan kalau Allah tidak kembali ke surga, Yesus tidak kembali ke surga, saudara bayangkan bagaimana Yesus bisa menjawab doa-doa dan mendengar doa-doa orang-orang 4 miliar orang ini. Benar? Kalau Dia hanya di Galilea. Tapi kita melihat berapapun ribu miliar orang, ketika mereka berseru, Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa mereka. Maka saudaraku, kalau kita mulai sungguh-sungguh evaluasi hidup ini, kita yang kecil begini kita berdoa, Tuhan tolong. Karena kami ajarkan anak-anak kalau minta sesuatu berdoa dulu. Kadang-kadang kita mulai pikir secara logik, anak kecil seperti ini, 4 miliar orang berdoa, anak kecil seperti ini, apakah Tuhan lebih mengutamakan yang kecil ini? Apalagi di pelosok, tinggal di misio sana, pinggiran yakinan sana, apakah Tuhan tahu itu? Betul? Mungkin Tuhan hanya memperhatikan orang di New York. Mungkin Tuhan hanya memperhatikan orang di Tokyo sana. Tapi sekarang, baik dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai berjenggot berubah sekalipun, ketika kita berdoa, dikatakan semua doa yang orang percaya itu didengar oleh Tuhan. Berarti ya, Tuhan yang luar biasa bukan? Tuhan yang perkasa bukan? Iya, saya tidak terbayang. Hanya beberapa orang di sini kalau semua ngomong teriak kepada saya nggak tahu bagaimana mendengar. Maka saya bayangkan 2 juta orang Israel berteriak kelaparan, makan minta pada Musa. Saya nggak tahu bagaimana Musa pusingnya minta ampun. Tetapi Yesus Allah tidak pernah pusing. 4 miliar orang ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengar semua seruan mereka. Maka ada yang bilang begini, saya mau bangun doa pagi-pagi jam 3, jam 2, supaya apa? Saya yang keluar berdoa supaya Tuhan dengar saya. Mau berdoa jam 2, jam 3 pun, doa jam 7 pun, tetap Tuhan dengar. Betul? Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada 24 jam. Betul?
Bagi Tuhan tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore. Nah, matahari tidak akan pernah menyilaukan Tuhan. Bulan dan gelap tidak akan pernah menutupi kemuliaan Tuhan. Karena bulan dan matahari hanyalah beredar dalam lintasan waktu, dan itu pun adalah pembagian waktu. Tetapi dia berada dalam sebuah proses. Yang satu ketika semuanya akan lenyap, tapi Tuhan tidak akan pernah lenyap. Maka saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah bersandar pada dunia ini, karena dunia akan lenyap. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan dan tidak pernah lenyap. Nah, karena Dia Allah yang pencipta hidupmu dan hidup kita semua, maka dengan demikian, jangan pernah berkata, aku sangat peduli dengan hidup ini. Kepedulian kita bahkan bisa merusak diri kita sendiri. Tetapi kepedulian Tuhan adalah kepedulian yang luar biasa. Kepedulian yang pertama, Dia mengalahkan dosa, kematian, dan maut, dan Dia memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Itulah anugerah. Tapi yang kedua, Dia sangat mempedulikan setiap rentetan perjalanan hidup kita. Sejarah hidup kita, Dia tetap menatanya begitu rupa, detil demi detil, setil demi detil. Dan ketika kita sampai pada satu titik nanti, kita akan melihat ke belakang dan kita boleh berkata, Tuhan berkasih kepada Dia. Ada saya, waktu dia selesai wisuda, kemudian kami telepon dan kami ucapkan omedeto buat dia, walaupun dia tidak tahu omedeto itu apa. Selamat buat dia. Kemudian dia katakan, Kak, Tuhan kita begitu luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak mengatur perjalanan hidup kita, secara khusus hidup kakak dan Kak Helen sama adik-adik, saya tidak tahu apakah saya bisa dan bersama dengan keponakan yang ada bisa menyelesaikan studi di sini. Ya, itu rentetan ini. Dia melihat bagaimana kehidupan kami dalam keterbatasan hidup. Tapi Tuhan menata begitu luar biasa. Dan pada akhirnya ketika dia selesai, ketika pita toga itu diputar, dia mengatakan air mata yang jatuh. Ada dua hal yang membuat air mata yang jatuh. Dia melihat kasih setia Tuhan. Dia seorang anak yatim, tetapi Tuhan memimpin dia sampai pada titik itu. Keponakan pun air matanya jatuh, karena dia juga seorang yatim. Ketika dia masih kecil, papanya dipanggil, Tuhan panggil, papanya dipanggil oleh Tuhan dalam sekejap. Ketika tidur bangun sudah tidak ada, dan dia katakan, disinilah baru saya mengerti kasih karunia Tuhan. Yang kedua, yang membuat dia menangis adalah ketika dia wisuda, mama saya dalam kondisi sakit, dan mama saya tidak datang. Tapi dalam kondisi sakit pun dia melihat Tuhan tetap memelihara, sehingga dia tidak terbawa dengan pengaruh kondisi sakit mama saya, tetapi dia boleh berdiri teguh, menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan ujian komprehensifnya, menyelesaikan ujian skripsinya, dan akhirnya dia boleh dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Itu membuat dia melihat itu semua dalam rentetan perjalanan hidup. Jadi dia melihat begini, karena Tuhan pimpin saya, mengatur hidup saya bersama dengan istri dan anak-anak dengan benang merah yang begitu luar biasa. Akhirnya dampaknya kepada mereka. Tuhan juga atur mereka sehingga mereka sampai pada titik-titik seperti itu. Artinya begini, tidak ada satu titik pun dalam hidup ini tidak diatur oleh Tuhan. Kalau tidak diatur dalam satu titik pun, Tuhan yang mengatur semuanya. Kenapa kita bimbang dengan hidup ini? Kenapa kita ragu dengan hidup ini? Kenapa kita khawatir dengan hidup ini? Kenapa kita tidak hidup berserah pada Dia? Kenapa kita tidak beriman pada Dia? Padahal masa depan kita jelas di salah Alkitab katakan ada pada tangan Dia. Dan Dia yang menenun hidup kita. Kenapa kita khawatir dengan hidup? Maka sekarang berjalan dalam iman adalah sesuatu hal yang indah buat kita. Nah, Alkitab katakan Tuhan memimpin kita dari iman kepada iman dan disempurnakan di dalam iman. Artinya kita hidup dan lain hanya di dalam iman, kebergantungan sama Tuhan. Disitulah kita meraih kebahagiaan. Di situ kita meraih ketenangan. Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendapat ketenangan dari mana? Ketenangan hanya ada di dalam Allah. Karena apa? Dia tidak pernah tergoncangkan. Di dalam Dia maut, dosa dan iblis sudah dikalahkan.
di dalam dia ada pemeliharaan yang sempurna. Maka Daud katakan begini, walaupun musuh sekelilingku mengelilingi aku, tetapi di dalam pangkuan Allah aku tidur dengan nyenyak. Coba saudara dan saya bayangkan, musuh sekeliling mengelilingi dia, tapi di dalam pangkuan Allah dia tidur dengan nyenyak. Tak takut, tak khawatir. Nah, Allah yang dipercaya adalah Allah yang perkasa. Kalau Daud mengatakan demikian, tidak ada bedanya kita dengan Daud. Bedanya hanya dia raja dan kita tidak. Tetapi kita juga raja. Siapa tahu makanya raja. Di kampung, di suku kami ada satu suku Sabu itu makanya kebanyakan raja. Raja Wali lagi, Raja Ruru, dan beberapa raja-raja. Di kan ada juga di Medan, toh? Raja Ruru gitu ya. Ada raja-raja seperti itu. Tapi sekarang itu mari kita perhatikan dalam bagian ini. Dan perlu khawatir, kenapa? Ada dua jaminan kepedulian Tuhan. Dosa mau dikalahkan dan dia mengatur setiap langkah hidup. Maka lagu tiap langkah itu diatur oleh Tuhan. Ada lagu itu enggak, Pak Alfred? Kita kembali menyanyikan lagu itu. Saya senang sekali lagu itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Hatiku tetap tenang teduh. Ya langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantar. Ke tempat tinggi ku dihantar. Hingga sekali nanti aku tiba. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Lagu ini di kampung kami orang takut nyanyinya. Dan pasti di kampung mayoritas Kristen itu orang takut nyanyi. Karena mereka takut kalimat hingga sampai surga nanti. Mati itu karena lagu ini hanya dinyanyikan ketika kematian. Jadi lagu penghiburan di surga nanti, kembali ke surga. Tapi sekarang kalau kita sungguh melihat lagu ini, lagi mengingatkan kita, dunia ini bukan milik kita, kita akan kembali pada. Tetapi setiap proses sebelum kita kembali, semua sudah diatur oleh Tuhan. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Ketika ingat lagu ini, sirna keputusasaan, sirna kekhawatiran, sirna segala sesuatu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Mari saya mengundang kita bangkit.